Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 32. Menipu ibu-ibu dan pembeli lainnya dengan tampang yang manis. Rendra menggunakan kesempatan ini berlibur sebelum pulau menjadi ramai oleh pengunjung. Mulai dari berenang, diving, snorkeling, surfing, jet ski, sampai flyboarding. Sementara Raisya cuma bermain pasir di pantai serta membuat resep masakan baru dari Dora. Rendra dan Raisya kembali ke Jakarta dengan pesawat komersial. Mereka ingin menikmati suasana baru dan ini pertama kalinya untuk Narendra. Di Bandara Internasional Presidente Nicolau Lobato, mereka menjadi pusat perhatian khususnya Rendra. Para gadis pribumi sangat antusias mengejar-ngejar Rendra yang dikira aktor Korea. Mereka tidak peduli dengan 3 bodyguard yang melindungi mereka. Raisya sengaja berhenti sebentar supaya terhindar dari kerumunan massal tersebut. Dia takut akan tertabrak dan jatuh. Jadi Raisya memutuskan untuk berhenti dan duduk di sebuah kursi beserta seorang bodyguard. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum lucu melihat si narsis dikerumuni banyak fans. Beginikah rasanya punya suami ganteng? Bukan artis saja dia selalu dikerumuni cewek-cewek. Don, lihat itu tuanmu, bukan cuma remaja yang mengejarnya. Lihat bahkan nenek juga ikut-ikutan minta tanda tangan. Ucap Raisya ke Doni. Iya nyonya, tuan muda nanti pasti uring-uringan, hehehe. Jawab Doni ikutan tertawa. Biarkan saja mereka puas-puasin dulu, kita istirahat saja di sini. Siapa suruh naik pesawat komersil, biar dirasa. Jawab Raisya. Sementara 2 bodyguard yang menjaga Rendra merasa kewalahan menghadapi orang-orang yang entah dari mana datangnya. Dan, mana istri gue? Tanya Rendra di sela-sela kerumunan. Nyonya berhasil keluar dari kerumunan dan beliau duduk di bangku ujung sana bersama Doni tuan. Jawab Dani. Oke, kalau dia sudah selamat. Gue takut kalau dia sampai jatuh. Oke, kita atasi dulu semua ini, daripada terus-terusan berlarut. Badan gue bisa remuk kalau seperti ini. Siapa sih orang-orang ini? Heran Rendra. Entahlah tuan, mungkin saja mereka kagum dengan ketampanan tuan Yamek membahana itu. Jawab Dani. Wow, stop. Rendra berteriak kencang sehingga para wanita tersebut akhirnya berhenti di tempat. Rendra berbalik badan dan memperhatikan semuanya. Mereka terpana dengan pesona calon bapak itu. Puluhan kamera menyala, mengambil gambar Rendra yang keren itu. Membuat dia silau. Oke adik-adik, kakak-kakak, ibu, teteh dan semuanya. Ada acara apa hingga kalian mengejar saya seperti koruptor saja? Ucap Rendra. Mereka malah teriak histeris mendengar suara Rendra. Saya bukan selebriti nona-nona. Saya cuma pria biasa yang kebetulan berada di sini. Pesawat kami sebentar lagi berangkat, jadi tolong beri kami jalan. Rendra memohon pada mereka supaya diberi jalan. Kami mau foto dan tanda tangan, baru kakak boleh pergi dari sini. Jawab salah satu dari mereka. Tapi saya bukan aktor maupun selebritis, jadi untuk apa tanda tangan saya? Heran Rendra.
Kami tidak peduli mau artis atau bukan, yang penting sekarang, kami minta foto bersama kakak, jawab dia lagi. Oke, dengan satu syarat, kalian harus bisa tertib dan tidak seperti ini, baru saya mau berfoto dengan kalian. Akhirnya Rendra mau mengabulkan permintaan konyol mereka, dan hari ini dia menjadi seleb dadakan. Mereka mulai mengantri untuk bisa berfoto dengan Rendra. Dan, apa gue beralih jadi salep saja ya? Lihat, belum jadi salep saja sudah banyak begini fans gue dan, kata Rendra. Seleb tuan, seleb bukan salep, memang salep kulit tuan. Dani mengoreksi kata-kata Rendra yang suka merubah tatanan bahasa. Tidak apa-apa dan beda satu huruf saja, jawab Rendra dengan santainya. Kakak kami sudah siap. Oke, tapi jangan satu-satu ya, dua-dua saja, nanti tidak akan kelar-kelar, jawab Rendra. Baiklah, asal bisa foto bersama kakak kami sudah senang. Akhirnya sesi foto bersama dimulai, tapi ternyata tidak berfoto saja, mereka bahkan mencubit dan berani mencium Rendra. Hingga muka Rendra menjadi merah karena iritasi, yang terakhir seorang ibu hamil bersama suaminya. Mereka mendekati Rendra dan juga minta berfoto. Terima kasih Dik, semoga anak bapak bisa setampan adik ganteng ini, ucap suami ibu tadi. Rendra cengengesan saja mendengar penyataan bapak tadi. Bagaimana bisa kedua orang tuanya berkulit hitam, anaknya bisa putih seperti Narendra? Setelah beres, Narendra langsung ke toilet membersihkan mukanya yang sudah merah itu dengan sabun. Dia juga mengganti pakaiannya hanya dengan kaos oblong biasa serta celana hitam kolor. Rendra berharap dengan begini tidak ada yang mengejar-ngejar dia. Rendra bersama dua bodyguard itu berjalan ke tempat Raisya berada. Ternyata ibu hamil itu tertidur pulas hanya berbantalkan lengan tangannya. Nyonya tidur tuan, jawab Doni. Tidak apa-apa, pasti dia lelah menunggu sampai tertidur di sini. Saat itu juga terdengar suara kalau pesawat mereka akan berangkat, jadi harus segera boarding. Rendra mengangkat tubuh Raisya yang sudah terasa berat, padat dan berisi. Rendra menggendong Raisya ala bridalnya dan segera boarding. Ketiga bodyguard terus menjaga di sekeliling mereka dengan ketat. Aksi Rendra tak luput dari pandangan orang-orang di sana. Lihat, sudah tampan, romantis lagi. Mbok ya suami kita seperti itu ya bu, kata salah seorang penumpang pada temannya. Boro-boro menggendong, yang ada jalan sendiri, capek aku, jawab wanita di sebelahnya. Mereka jadi tertawa sendiri, mengingat kisah hidup suami mereka. Istrinya juga cantik banget, pasangan yang cocok, dan yang pasti mereka bukan orang sembarangan. Lihat, ada 3 pengawalnya, keren. Iya ya bu, jadi kepengen. Rendra langsung membawa Raisya masuk ke dalam pesawat mereka mengambil kelas bisnis. Terima kasih mas, pasti capek banget ya, Raisya mengusap pipi halus Rendra. Tidak sayang, aku malah sangat bahagia, bisa melakukan semuanya itu, jawab Rendra. Tapi malu banget, mereka semua melihat kita, kata Raisya. Tidak usah malu, sama suami sendiri mah santai, jawab Rendra. Mereka sampai di Jakarta jam 8 malam, Rendra mengajak istrinya makan malam di luar.
Selama menikah dengan Raisya, belum pernah mereka makan di luar. Malam ini Rendra ingin mewujudkan impiannya, menjadi manusia normal pada umumnya. "Sayang, kamu capek tidak?" tanya Rendra memastikan. "Tidak, Mas. Kenapa memangnya?" heran Raisya. "Lapar tidak?" tanya Rendra lagi. "Kalau lapar itu banget, Mas. Makanan di pesawat tidak membuat anakmu kenyang," jawab Raisya santai. "Bagaimana kalau kita jalan-jalan di pasar malam? Aku ingin sekali menikmati jajanan kaki lima yang viral di YouTube," jawab Rendra. "Mau banget, Mas. Waktu di pulau aku pengen banget makan kerak telur, siomay, tidak ada yang keturutan." "Ayo Mas, aku jadi tidak sabar lagi menikmati semua itu," jawab Raisya antusias. Matanya berbinar seperti akan dibelikan berlian saja. Tapi tidak untuk Raisya, dia hanya menyimpannya saja kalau Rendra memberikan barang-barang yang mewah. "Let's go, Beb, dan kita ke Menteng ke pasar kuliner malam ya," perintah Rendra ke Dani. "Siap, Bos. Kalau perlu Bos buat konten kuliner saja supaya cepat terkenal," ide Dani pada bosnya. "Ide bagus itu. Sayang, suamimu ini bakalan jadi top di YouTube. Boleh nggak?" Rendra minta izin, pengen tahu apa jawaban Raisya. "Tidak, aku tidak mau suamiku terlalu sibuk dengan pekerjaannya, mulai dari kerja kantoran, terus ditambah lagi menjadi YouTuber." "No Mas, kapan waktu untuk keluarganya? Semua yang kita miliki saat ini sudah lebih dari cukup," jawab Raisya yang langsung menolak permintaan Raisya hari ini. "Siap Nyonya, dengar dan, kalian saja sana yang buat konten, kalian boleh kok menambah uang jajan dengan mencari kerja sambilan. Bilang pada anak-anak di markas, kalian boleh mengambil pekerjaan sampingan yang kalian senangi untuk mengisi waktu luang," ucap Rendra. "Siap Tuan, ide Tuan sangat brilian." Ya jelas dong, selain ganteng, bos kalian ini baiknya juga tidak ada duanya," jawab Rendra narsis. Tiba-tiba pinggangnya sakit karena dicubit Raisya. "Auh, ada semut betina menggigit," kara Rendra. "Makanya jangan sombong," jawab Raisya cemberut. "Jangan cemberut begitu, jadi pengen tak makan itu," kata Rendra sambil mendekatkan kepalanya ke arah Raisya. Raisya menoleh ke arah luar, dia malu pada Dani yang menjadi sopir mereka saat ini. "Hahaha, Nyonya malu dan, kalau gue suruh lo berhenti nabrak dong ya sudahlah, ngalah gue." Akhirnya Rendra diam, dia menarik kepala Raisya dan meletakkan di bahunya. "Sayang, alhamdulillah orang-orang yang selalu mengincar keselamatan kita sudah habis semua. Kamu boleh di rumah sakit lagi tapi tidak boleh kecapean, hanya setengah hari dan tidak boleh menangani operasi. Kamu sedang hamil, terkadang melihat hal-hal yang berbau darah wanita hamil akan mual, jadi sementara jangan, oke?" Rendra mengizinkan Raisya kembali ke rumah sakit, dia tidak mau terlalu posesif dan mengurungnya di rumah saja. "Terima kasih Mas, aku janji akan berhati-hati dan mengambil pekerjaan yang ringan-ringan saja." "Seperti konsultan operasi," jawab Raisya bersemangat. "Aku akan mengatur semuanya besok dengan Stephen," jawab Rendra.
Raisya mencium pipi Rendra dengan gemes. Sayang, ada yang bangun ini, kamu harus tanggung jawab, goda Rendra. Dani tolong, Raisya mengelak. Dan untung mereka sampai di tempat yang penuh dengan jajanan kaki lima, jajanan merakyat, enak dan ramah di kantong. Rendra memang seperti ibunya Yamek, tidak akan mempermasalahkan di mana dia makan, yang penting enak dan perutnya bisa menerima. Dan, ambilkan kami uang 2,5 juta, di ATM itu nanti yang 1 juta kamu ambil untuk kalian bertiga, jajan sisanya berikan padaku, perintah Rendra. Saat ini dia masih memakai kaos oblong dan celana kolornya jadi lebih santai serta memakai sebuah topi. Raisya juga hanya memakai kemeja sederhana dan kulot. Dia hanya menambah jaket Rendra untuk melindungi tubuhnya. Mereka menunggu Dani ke ATM, sementara Doni dan Jody menemani kedua majikannya. Oke, kalian berdua boleh jajan sepuasnya. Aku mau pacaran dengan istriku, tapi ingat jangan jauh-jauh mainnya, Rendra mengingatkan mereka. Siap bos, jawab ketiganya serempak. Rendra mengajak Raisya menelusuri penjual-penjual tersebut dan mulai membeli di setiap makanan yang terlihat enak. Malam ini bakalan kekenyangan mas, kalau kita beli semuanya, kata Raisya. Belinya jangan banyak-banyak, kita beli sebungkus-sebungkus saja, lalu dimakan bersama, supaya dikira pacaran, hehehe. Raisya hanya mengiyakan ide Rendra karena sepertinya si kembar tiga juga menerima asupan makanan tersebut. Rendra bersiul menggoda cewek seksi yang melewati mereka. Seperti saat ini dia bersiul di depan dua perempuan yang berpenampilan seksi, dua gadis itu langsung menoleh ke arah Rendra. Karena masih asyik memperhatikan cowok ganteng itu, dua gadis itu tersungkur akibat menabrak tong sampah di dekat stand Crips. Haha, seksi-seksi juling, makan tutong sampah, ledek Rendra. Ya Allah mas, anak sudah mau 3 kelakuan masih seperti ABG saja, sindir Raisya. Tidak apa-apa sayang, itu akan membuatku awet muda. Mana ada yang tahu kalau umurku sudah 27, paling dikira 20, jawab nyeleneh Rendra. Raisya hanya memutar bola matanya dengan jengah. Jangan cemburu dong sayang. Meski begini aku tipe suami setia. Lihatlah di dadaku hanya terukir satu nama di sana, Raisya. Dokter Raisya Putri Cahyani, Rendra mengatakan kalau dia setia dan hanya menggoda mereka saja. Udah, yuk kita beli kerak telur di bapak itu. Penasaran dengan rasanya, selama di Jakarta belum sempat membelinya. Raisya menggandeng tangan Rendra untuk mengantri kerak telur. Yah, antriannya banyak sekali, keluh Raisya. Tenang Beb, kamu tunggu di sini ya biar babang ganteng ini yang mengantri. Rendra meminta Raisya menunggu di pinggir dan Rendra yang antri. Rendra menipu ibu-ibu dan pembeli lainnya dengan tampang yang manis. Bu, Mbak maaf bolehkah saya antri duluan? Itu di tepi itu adalah istri saya. Dia hamil kembar 3 dan ngidam kerak telur. Dari tadi dia nangis karena ngidam kerak telur dan setelah berputar-putar barulah di sini kami mendapatkannya. Lihat itu kakinya sampai bengkak karena tidak mau menunggu saja di rumah.
ucap Rendra. Rumahnya di mana? Tanya seorang ibu-ibu. Jauh dari Yogyakarta, datang kemari demi makanan ini, kata Rendra dengan nada sedih dan melas. Ibu-ibu yang berada di paling depan memanggil Rendra. Nak bagus, ibu juga asalnya dari Yogyakarta. Itu pesanan ibu sudah hampir jadi, kamu ambil dulu saja. Kasihan istri kamu hamil dan kamu ajak keliling, ucap ibu-ibu tadi. Terima kasih Bu, semoga rezeki ibu lancar dan bisa dapat menantu yang ganteng seperti diriku, kata Rendra dengan lembut. Amin, semoga nak, saat ini anak perawan ibu memang mencari jodoh, semoga saja terwujud, jawab ibu itu. Dalam waktu sekejap Rendra sudah kembali dengan kantong berisi kerak telur yang masih panas. Loh mas, kok sudah kembali saja, heran Raisya. Rendra menyerahkan kerak telur tersebut pada Raisya yang duduk di kursi kosong. Siapa dulu suami dokter Raisya kalau cuma begini mah gampang, jawab Rendra. Ayo dimakan, aku tidak mau anak-anakku ileran hanya karena kerak telur, bisa aku basmi penjual kerak telur itu. Raisya segera membuka dan memakannya dengan lahap. Mereka melihat ada seorang pemuda yang menggunakan trik Rendra, tapi pemuda tadi malah dipukuli ibu-ibu di sana. Karena tidak terima antrian mereka diserobot lagi. Haha, sayang lihatlah pria itu, dia mau mencoba menyerobot antrian seperti aku tadi. Dia malah dipukuli ibu-ibu itu. Haha, Rendra menunjuk ke arah pemuda yang dipukuli tersebut. Ya Allah, lalu bagaimana cara mas tadi supaya bisa menyerobot? Tanya Raisya heran. Rahasia, jawab Rendra dengan santai. Ibu-ibu yang tadi memberikan tempatnya pada Rendra mendekati mereka. Nak, ini ya istrinya yang lagi ngidam itu, tanya ibu tersebut. Mereka menoleh ke arah sumber suara. Oh iya Bu, ini istri saya, jawab Rendra. Raisya bangun dan tersenyum ke ibu tersebut. Nak, kamu hamil kembar 3 beneran? Tanya ibu tadi. Iya, alhamdulillah. Mari silahkan duduk. Raisya memberi tempat pada ibu tersebut. Sayang, ibu ini tadi yang sudah baik memberikan tempatnya padaku, dan kamu bisa dengan segera memakan kerak telur ini, ucap Rendra. Suami kamu sangat perhatian nak, jaga hubungan kalian baik-baik, apalagi dia ganteng begini. Pasti banyak yang mengincarnya, ibu tadi menasehati Raisya. Iya, terima kasih Bu, jawab Raisya. Sek, sebentar. Ya Allah dokter Raisya, ya Masya Allah, ibu sampai lupa, ternyata Bu dokter tuh istri Cah Bagus itu. Ternyata ibu tadi suaminya pernah menjadi pasien Raisya. Raisya tersenyum lebar karena ibu tadi masih ingat dengannya. Bagaimana keadaan Bapak? Sudah membaik? Tanya Raisya. Sudah, ini besok kami mau pulang kampung. Sudah lama tidak ke Jogja. Ibu membeli kerak ini untuk bekal di jalan nanti. Mereka kembali ke rumah setelah puas berkeliling. Bahkan ada makanan yang tidak boleh dibayar, karena pernah menjadi pasien Raisya. Mas, perutku kenyang sekali. Kita tadi makan apa saja ya? Cengir Raisya. Bersambung.